teman-teman, sekarang saya mau mencoba untuk menjelaskan salah satu jurnal yang terdapat pada materi akuntansi perusahaan dagang, yaitu jurnal pengeluaran kas. Sesuai dengan namanya, jurnal ini memang diperuntukkan khusus untuk pencatatan yang sekiranya memerlukan pengeluaran kas atau bahasa lainnya pada saat perusahaan teman-teman harus mengeluarkan uang untuk pembelian atau melakukan transaksi perdagangan. Oke, sekarang perhatikan baik-baik kolomnya. Kolom ini jelas ada debit dengan kreditnya. Artinya apa? Sebenarnya secara nature sama dengan jurnal pada akuntansi perusahaan jasa yang kita bahas dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan 5 kemarin. Tapi kalau kemarin itu kan memang istilahnya perusahaan jasa ini kan fleksibel, bisa digunakan untuk transaksi yang istilahnya pada perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan kalau perusahaan dagang ini memang spesifik untuk melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan ataupun perdagangan yang memang tujuan khususnya ialah untuk membantu teman-teman merekapitulasi transaksi perdagangan yang teman-teman lakukan. Sekarang kita lihat kolomnya nih, ada kolom tanggal, keterangan, ref atau referensi, kemudian ada debit dengan kreditnya. Lihat, di sini kreditnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kas dan bagian potongan. Sedangkan di bagian debitnya ada kolom pembelian, kolom utang, dan serba-serbi. Serba-serbi ini diisi untuk transaksi yang tidak ada atau transaksi selain pembelian dan utang. Contohnya ya, kita langsung ke tanggal 7, TK Janoko. Ini yang mencatat ialah UD Rahmat. Artinya UD Rahmat di sini mengeluarkan kas atau bertransaksi dengan para vendornya atau para partnernya ini, yang dimana dia harus mengeluarkan kas. Contoh, TK Janoko, dia melakukan pembelian, entah apa ya yang dibeli oleh UD Rahmat. Pembelian sebesar 1.451.000. Maka, dia mencatatnya di kolom pembelian. Lalu lihat bagian kreditnya, ada kas sebesar 1.451.000. Ini kalau teman-teman bayangkan ya, menggunakan jurnal yang kemarin teman-teman lakukan seperti biasa, tanpa menggunakan kolom ini, maka jurnalnya ialah pembelian pada debit, pada kas, pada kredit. Artinya, dengan kata lain, si UD Rahmat melakukan pembelian ke TK Janoko yang pada akhirnya membuat UD Rahmat mengeluarkan kas. Maka jurnalnya ditulis nih di kolom ini, pembelian pada kas bahasanya. Tapi kalau lewat kolom ini maka teman-teman masukkan angkanya langsung ke kolom pembelian dan kolom kas. 2. UD Rahmat melakukan transaksi dengan TK Ijo. Tapi di sini lihat, yang ditransaksikan ialah retur penjualan. Artinya apa? Ada retur yang dilakukan antara UD Rahmat dengan TK Ijo, lalu di kasnya dia juga mengeluarkan uang. Artinya apa? Di sini barang dikembalikan oleh TK Ijo kepada UD Rahmat. Kebalik. Barang dikembalikan yang pada akhirnya membuat UD Rahmat harus mengembalikan atau benar ya. Jadi contohnya seperti saya dengan A. Saya mengembalikan barang ke A karena mungkin cacat ataupun bagaimana. Dan A harus mengembalikan uang ke saya. Nah ini konteksnya seperti itu. TK Ijo mengembalikan barang ke UD Rahmat, maka dicatat sebagai retur penjualan pada debit. Lalu lawannya ialah kas. Artinya apa? Si UD Rahmat harus mengembalikan uang yang dikeluarkan oleh TK Ijo kepada UD Rahmat pada saat pembelian. Di sini UD Rahmat mencatatnya di serba-serbi. Karena apa? Lihat, yang ada jurnalnya itu hanya pembelian dan utang. Jadi selain itu teman-teman masukkan ke bagian serba-serbi. Tulis apa nama akunnya, retur penjualan, TK Ijo mengembalikan barang sebesar 311.000, maka UD Rahmat harus mengeluarkan kas sebesar 311.000. Begitu ya. Lalu ada CV Budiasih. Di sini CV Budiasih ibaratkan jurnalnya utang pada kas. Artinya si UD Rahmat ini mengeluarkan uang kepada CV Budiasih karena dia membayarkan hutangnya. Ingat nggak kalau utang itu secara nature dicatat di bagian kredit. Ketika dibayarkan maka dicatat di bagian debit. Artinya apa? UD Rahmat membayarkan utang kepada CV Budiasih sebesar 1.710.000. Dicatat di kolom utang sebesar 1,7 dan pada kas 1,7. Artinya si UD Rahmat mengeluarkan uang sekian untuk membayarkan hutangnya kepada CV Budiasih.
Lalu tanggal 20 ada penamas. Di sini lihat serba-serbi. Artinya apa? Udi Rahmat sama kayak jurnal akuntansi perusahaan jasa ya. Artinya si Udi Rahmat membeli perlengkapan untuk kantornya, ditulis di bagian serba-serbi sebesar 221.000, kemudian pada kas sebesar 221.000. Artinya Udi Rahmat mengeluarkan kas untuk membeli perlengkapan. Terakhir ada beban gaji. Karena kan di sini memang khusus untuk jurnal pengeluaran kas, yang artinya nggak hanya untuk pengeluaran kas untuk pembelian aja, tapi yang lain-lainnya kayak bayar beban gaji atau bayar listrik, terus mungkin kayak ini bayar utang, terus beli perlengkapan, beli peralatan, itu bisa dicatat namun di bagian serba-serbi. Karena kan di sini spesifik jurnal pengeluaran kas, artinya semua pengeluaran kas dicatatkan di jurnal ini. Yang tersedia hanya kolom pembelian dan utang, maka selain itu teman-teman catatkan di kolom serba-serbi, gitu ya. Kalau teman-teman jumlahkan nih antara debit dengan kredit, dia seimbang. Jadi sama seperti yang lain-lainnya. Ini ibaratkan seperti buku besar ya. Cuma kan kalau buku besar itu buku besar di akuntansi perusahaan jasa itu per akun. Kalau ini dia per kegiatan. Kegiatan mengeluarkan kas atau menerima kas. Seperti itu sebenarnya. Jadi lihat ada kolom pembelian dan utang, maka sisanya teman-teman catat di bagian serba-serbi. Jadi mau nyatat beban gaji, beban air, beban listrik, atau beli perlengkapan, beli peralatan, semua dicatat di bagian serba-serbi. Kreditnya kemungkinan besar pasti pengeluaran kas, karena kan seperti namanya, jurnal pengeluaran kas. Kalau teman-teman ada pemasukan kas, maka tidak menggunakan struktur kolom ini, menggunakan yang akan saya bahas, yaitu jurnal penerimaan kas ada lagi. Oke, semoga dapat dipahami dan bisa dipraktekkan dengan baik. Terima kasih.